Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ketika saya berangkat ke masjid bertemu dengan salah seorang jemaah. Biasa yang namanya saudara itu kalau bertegur sapa, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nah, bertanya itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an kepada saudara itu akan mendapatkan pahala. Kenapa? Kalau orang yang beriman ditanya gimana kabarnya, pasti jawabannya alhamdulillah, kabar baik. Nah, mengucapkan alhamdulillah itu adalah termasuk zikir. Dalam hadis disebutkan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Berarti pengakuan mendapatkan nikmat dari Allah. Berkaitan dengan nikmat, kata ulama, tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa dihitung sesuai dengan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Namun oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, nikmat itu yang patut kita renungkan dan kita syukuri itu ada 4. Jangan ketukar ya. Yang pertama paling rendah, paling tinggi, paling utama, sempurna. Ingat Mas Toto urutannya. Paling rendah, paling tinggi. Yang ketiga, paling utama, yang sempurna. 1, 2, 3, 4. Mulai dari yang ke paling rendah, 4. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, al-mal adna darajati rizqi. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak nempel pada diri manusia. Nah, ini oleh Imam Al-Ghazali kemudian diberikan penjelasan betapa banyak manusia tertipu oleh yang namanya harta. Sehingga kadang-kadang karena tidak tahu hakikat harta, dia mengorbankan dirinya untuk hal yang paling rendah. Contoh, dulang emas, nambang yang tradisional, bahaya nggak itu Mas Toto? Itu gali sampai sekian ratus meter di kedalaman, kadang-kadang ditopang oleh cuman kayu-kayu, kalau kena musibah, salam, bablas itu. Terus lagi, kalau di laut, itu di daerah tempat saya, kan Pantura, itu kalau nyari ikan hias atau kerang, itu nggak pakai yang namanya tabung, paling cuman pakai alat, terus pakai selang. Itu di kedalaman yang luar biasa. Lah, selangnya itu dipegang oleh yang di atas perahu. Lah, kalau selangnya ditutup kayak gini gimana? Selesai kan? Lah, itu betapa orang mengorbankan diri, mempertaruhkan nyawa demi untuk harta. Kalaulah memang itu dibutuhkan, nggak ada jalan lain, ya nggak masalah. Akan tetapi ini sudah berkecukupan, bergelimang harta, namun mengorbankan diri untuk harta atau nikmat yang paling rendah. Mengorbankan dirinya. Justru harusnya harta itu untuk menunjang kesehatan. Contoh, orang kalau sehat, Pak Sony, ya kan? Tadi itu saya naik binter ke Kalimalang, terus ada penjual mie ayam yang jadi langganan saya di bawah jembatan itu Kalimalang. Udaranya itu enak banget, lepas, lebih nyaman daripada di restoran. Kalau di restoran kena AC, kena kipas, itu plong banget. Banyak yang beli itu. Jadi sebelum Borobudur, enak banget tuh, spoi. Terus saya mikir-mikir, ya Allah, betapa nikmatnya cuma 12.000, tapi kalau badan sehat, terus pas keadaan lapar sambil naik binter, gagah banget itu rasanya ya Mas Teto ya, gagah banget itu. Habis itu Pak Haji makan itu, saya makannya itu saya resapi betul. Alhamdulillah ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus langsung saya makan itu. Nikmatnya luar biasa. Itu kalau badan sehat. Ini harta yang harta itu adalah adna darajati rizki. Rizki yang paling rendah. Yang kedua adalah as-sihhatu a'la darajati rizki. Sehat itu adalah rizki yang paling tinggi. Jangan sampai kesehatan itu dikorbankan untuk sesuatu yang rendah. Ingat, sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Walaupun punya kartu BPJS, masuk rumah sakit, ngantri apa enggak kelasnya Mas Toto? Kalau kelasnya cuma kelas C, ya Pak Jadis, kelas C. Tadi saya diceritain sama Pak Haji Naiman itu. Walaupun dulu hebat segala macam, akan tetapi kalau sudah lanjut usia, tetap aja ngantri di rumah. Apalagi BPJS. BPJS-nya kelasnya ada berapa kelas BPJS itu Mas? Yang paling tinggi 1, yang 2,
ketiga. Masya Allah, sudah sakit berobat, nyesek lagi ya kan, nggak segera ditangani. Betapa banyak itu gara-gara tidak tertangani, terus akhirnya apa Bang Ipin? Rumah sakit daerah Bekasi itu, gara-gara nggak dapat kamar, akhirnya innalillah wa inna ilaihi rojiun. Terus yang ketiga, nah ini yang kedua. Yang kedua itu adalah wa afdhalur rizqi afiatul ahli. Jadi rizki yang paling utama itu adalah keselamatan diri dan keluarga. Alhamdulillah. Bahkan disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha mu'afan fi jazadih aminan fi sirbih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Siapa yang di pagi hari sehat badannya, keluarganya selamat, nggak ada debt collector, ya kan, nggak diincar oleh debt collector, terus dia masih punya bekal untuk hidup pada hari itu, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia punya dunia seisinya. Allahu Akbar. Jadi ternyata untuk nikmat itu jangan panjang angan, kata Pak Del. Kemarin itu lagi inten bahas panjang angan. Ternyata orang yang tidak beriman itu sangat berpotensi panjang angan. Contohnya siapa? Elon Musk katanya. Itu ingin meneliti adakah tempat tinggal selain di bumi. Menghayal. Apa Mas Toto? Menghayal. Manusia itu tempatnya ya di bumi. Nggak ada selain di bumi. Tempat tinggalnya di bumi. Kesenangan di bumi. Jadi orang kalau tidak beriman itu berpotensi panjang angan. Udahlah di pagi hari badan sehat, keluarga selamat, punya bekal untuk hari itu, kata Rasulullah, seolah-olah dia punya dunia seisinya. Terakhir, besok ada ya Mas Toto ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.